Semua, hari ini kami akan membahas tentang materi pentingnya pengelolaan kelas. Pentingnya pengelolaan kelas sebagai upaya mengatasi permasalahan siswa dan memecahkan segala permasalahannya yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran, sekaligus membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus, dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Kemudian tugas guru di sini menciptakan, memperbaiki dan memelihara situasi kelas yang kondusif. Situasi kelas yang kondusif itulah yang mendukung siswa untuk mengembangkan dan memelihara stabilitas kemampuannya, bakat dan minat yang dimilikinya dalam rangka memperjalankan tugas-tugasnya dalam belajar mengajar. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikut tentang pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelolaan kelas merupakan komponen atau faktor yang dapat membuat dan menjaga suasana serta kondisi kelas agar selalu terlihat efektif, sehingga secara umum terlihat menarik. Terciptanya suasana dan kondisi kelas yang menarik berdampak pada keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan kelas yang bagus, maka tidak ada waktu yang terbuang sia-sia hanya karena keadaan kelas yang tidak diperhatikan. Jika keadaan kelas menguntungkan, siswa dapat mengetahui caranya tanpa batas. Yang kedua, dengan pengelolaan kelas yang bagus, maka interaksi antara pendidik dan siswa dapat terjalin dengan baik pula. Kita menyadari bahwa ruang belajar atau kelas adalah tempat para pendidik dan siswa bertemu dan berproses bersama di dalamnya. Kita masih lanjut nih teman-teman. Ketiga, ruang belajar atau kelas juga menjadi tempat di mana kurikulum pendidikan dengan setiap bagiannya, materi dengan sumbernya, serta semua mata pelajaran yang berkaitan dengan materi dididik dan dinilai di dalam kelas. Nyatanya, hasil pengajaran dan pendidikan masih sangat ditentukan dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Jika kelas dapat diawasi dengan baik oleh pendidik, maka siswa pasti dapat memahami materi yang diajarkan. Lain halnya dengan pendidik gagal dalam mengelola kelas, maka siswa tidak dapat menguasai pelajaran dengan baik, sehingga proses belajar mengajar menjadi sia-sia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bahwa kelas dikelola dengan tepat, ahli, berhasil, mahir, efektif, dan efisien. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan dari pentingnya pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas sangat penting dalam pelaksanaan sistem pembelajaran karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, sesekali perilaku siswa selalu berubah-ubah. Siswa hari ini dapat berkonsentrasi dengan baik dan tenang, tetapi besok tidak dijamin seperti hari sebelumnya. Kelas umumnya unik sebagai cara siswa berperilaku, kegiatan, mentalitas, mental, dan antusias. Hai teman-teman semuanya. Nah, di sini materi pembahasan selanjutnya adalah tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar, mengajar, agar mencapai hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya itu telah terkandung pada tujuan pendidikan
Dan secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik, sehingga subjek didik terhindar dari permasalahan yang mengganggu seperti peserta didik mengantuk, enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, mengajukan pertanyaan aneh, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, materinya masih lanjut nih. Dan di sini menurut Ahmad bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Nah, yang terakhir nih teman-teman, tujuan dari pengelolaan kelas itu adalah membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Jadi saya akan menjelaskan tujuan-tujuan dari pengelolaan kelas menurut Wijaya dan Rusyan. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan-tujuan pengajaran dapat dicapai secara efisien dan efektif. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran. Dengan pengelolaan kelas, guru mudah melihat dan mengamati setiap kemajuan yang dicapai siswa dalam pelajarannya. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah untuk dibicarakan di kelas untuk perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Sekian pemaparan